Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua teman-teman. Oke, perkenalkan dulu, terima kasih sudah datang hari ini. Saya Ari Krisnanto. Sebelumnya ini saya banyak experience di bidang network, banyak mengerjakan proyek-proyek terkait network di lingkup enterprise ataupun lingkup telco. Dan saat ini beberapa tahun terakhir saya coba hal baru di dunia DevOps dan saat ini di PT Bukalapak. Oke, untuk agenda hari ini, untuk summary-nya dulu. Di sini ada konteksnya nanti bagaimana kita Bukalapak ini sudah mencapai multiple cloud provider running di 3 cloud. Ada cerita mengenai initial migration, lalu ada connection apa aja yang kita pakai di multiple cloud tersebut. Lalu ada ini sampel provisioning untuk HVPN, jadi yang common dipakai untuk menghubungkan si cloud tersebut, kita pakai HVPN. Dan ada protokol use yang biasa kita gunakan untuk berkomunikasi antar cloud tersebut. Di sini saya juga cerita terkait HA-nya dan file over skenario, karena di 3 cloud ini kita running traffic production dan development juga. Dan tidak lupa terakhir kita mau monitoring dan alertnya bagaimana. Oke, untuk overview awal di Bukalapak ini sebelumnya awal running di satu cloud provider dan bagaimana mencapai multiple cloud provider ini kita ada initial migration saat beberapa tahun yang lalu. Jadi sebelum capai 3 cloud ini kita ada 2 cloud provider yang kita melakukan migrasi sebagian besar service ini dari cloud provider A ke cloud provider B. Di sini saat migrasi berjalan ini traffic peak mencapai 20 gigabit per second dan approximately untuk traffic monthly-nya ini mencapai 118 terabyte per month. Ini saya ambil sampel untuk traffic per monthly-nya by average. Dan sekarang sudah jalan traffic running di 3 provider. Ini semuanya jalan production dengan komposisi yang berbeda-beda di tiap cloud ya. Dan ini ada regionnya, 1 region di Indonesia dan 2 region di Singapura. Oke. Di saat awal-awal ini kita ada 2 cloud provider, sebut saja ini Cloud A dan Cloud B, di mana kita memigrasi sebagian besar service dari Cloud A ke Cloud B. Jadi semua service ini kita migrasi sekitar ratusan microservice kita migrasi dari Cloud A ke Cloud B. Dan kita menyiapkan bagaimana antar 2 cloud ini jalan reliable. Dan trafficnya ini di sini ada traffic production dan ada traffic development. Yang kita jaga ini traffic production, karena ada traffic production di 2 cloud ini, interkoneksinya ini jadi sangat kritikal. Jadi kalau ada something yang error di antara 2 cloud ini interkoneksinya, itu menyebabkan error rate yang naik cukup tinggi. Nanti kita coba cerita mengenai HA-nya, bagaimana untuk mengantisipasi error-error ini terjadi di 2 cloud provider ini. Nah, di sini yang ada connection type yang common digunakan di Bukalapak sendiri. Ini ada interconnect link. Ini interconnect link ini dedicated list LAN, jadi kita punya satu dedicated physic link sejumlah 2 link. Itu ada satu linknya tuh 10 giga, jadi 2 link 20 giga. Ini kita bekerja sama dengan third party
alias provider si penyedia layanan link tersebut untuk menghubungkan dua cloud ini. Di dedicated interconnect link ini dia biasanya ada dua service, yaitu ada layer 2 dan layer 3. Bedanya apa? Layer 2 itu ini bedanya ada di terminasi IP P2P-nya. Jadi misal kita punya cloud A dan cloud B, kalau kita pakai layer 2 ini, jadi untuk peer P2P-nya ini sendiri ada di masing-masing cloud tersebut. Dan kalau kita pakai L3 service, L3 connection ini, P2P-nya ini kita akan ada dari cloud A ini ke si provider. Jadi kita melewat provider sebagai peer-nya. Dan di sini yang umum digunakan itu menggunakan dynamic route. Jadi di si dedicated interconnect link ini tidak menggunakan static. Terus ada juga untuk secondary connection-nya kita menggunakan VPN tunnel. Di sini udah umum ya menggunakan VPN tunnel di support di beberapa cloud. Ini menggunakan internet connection. Dan di VPN tunnel ini dia biasanya ada dua jenis, itu adalah route based dan policy based VPN tunnel. Nanti untuk perbedaannya ada dijelaskan juga. Di sini saya berikan sampel untuk provisioning untuk VPN high fidelity-nya. Ini sampel satu cloud provider. Secara komponen mungkin antara cloud provider satu dengan lainnya itu berbeda, dan juga misalnya kita menggunakan on-prem antara firewall satu dan firewall lainnya itu berbeda. Cuman ini konsepnya sama. Di sini di HVPN yang ada di sampel ini dia ada VPN gateway, ada peer gateway, ada router. Di sini kita menggunakan route based VPN, jadi menggunakan router. Terus ada VPN tunnel itu sendiri, kita di sini nge-provision dua VPN tunnel buat sebagai HA, dan ada BGP peer-nya juga yang kita gunakan sebagai dynamic route-nya. Oke, next di sini ada beberapa komponen terkait VPN setup ini. Jadi ada VPN gateway. VPN gateway ini adalah fungsinya untuk mengirim dan menerima traffic encrypt dari IPsec itu sendiri. Ini sifatnya biasanya fast ke public internet ya. Jadi dia memiliki satu atau beberapa IP public untuk digunakan peer atau negotiate ke VPN gateway lawan. Lalu ada juga peer gateway, ini berisi sebagai informasi IP dari remote gateway atau IP public lawannya. Di sini kita menggunakan router gateway, ini kita menggunakan route based VPN. Jadi kita menggunakan router gateway sebagai untuk memprovide dynamic route-nya, yang kita pakai nanti adalah BGP. Next ada VPN tunnel itu sendiri. Di sini biasanya VPN tunnel ini berisi mengenai autentikasi dan enkripsi untuk traffic. Jadi di VPN tunnel ini sebelum kita biasanya men-setup, kita melakukan prerequisite atau melisting autentikasi ataupun enkripsi apa aja yang disupport di kedua VPN gateway ini yang mau kita setup. Lalu ada BGP peer, ini kalau kita menggunakan route based VPN, kita menggunakan BGP peer yang common digunakan. Sebenarnya dynamic route itu enggak cuma BGP, cuman yang paling banyak dan yang paling umum digunakan ini kita menggunakan BGP. Di VPN tunnel ini dia ada dua fase IK versi 1 dan fase 1 dan fase 2 yang harus match antar dua site ini, dua VPN gateway ini supaya dia establish. Lalu kemudian baru di-establish di sisi dynamic route-nya. Nah, ini sampel provisioningnya kalau sudah selesai.
Di sini terlihat ada 2 tunnel, ada 2 VPN remote juga, dan ada peer antara BGP-nya dari cloud 1 dan cloud yang kedua. Dan di sini terlihat ada status antara VPN tunnel status dan BGP status. Seperti yang saya bilang tadi, di fase proses IPsec ini kita perlu mengestabliskan si VPN tunnel status dulu. Jadi sebelum VPN tunnel status ini establish, si dynamic route ini nggak akan establish. Jadi ada prosesnya seperti negotiate antara kedua gateway ini untuk mematchkan si parameter security-nya si IPsec itu sendiri. Baru terakhir si BGP-nya itu akan establish. Ini kelihatannya cukup simple untuk setup VPN ini. Kita cuman menyamakan parameter-parameter security yang ada antara VPN gateway 1 dan yang lain. Cuman kadang ada challenge yang tidak terduga antara kita setup si VPN ini. Ada aja problemnya itu tidak mau establish. Misalnya kalau ketemu device baru atau perangkat baru atau sesuatu yang baru terkait setup provisioning si VPN ini. Itu harus kita debug. Oke, next di sini ada primary connection-nya, itu kita menggunakan interconnect link. Jadi kalau kita running traffic itu critical production, ini bisa menggunakan si interconnect link ini. Jadi kita sewa layanan third party untuk menyediakan link fisik antara satu site ke site yang lain. Di sini biasanya ada berisi P2P dan VLAN ID. Jadi kita punya satu fisik link, entah itu berapa giga, misalnya kita sewa, dan VLAN ID ini biasanya kita bisa spread ke beberapa project ataupun beberapa environment yang kita punya. Jadi satu link itu bisa kita utilize ke beberapa environment. Nah di sini ada P2P-nya, ini untuk digunakan sebagai dynamic route-nya untuk peer BGP-nya, entah itu ke provider ataupun langsung ke customer gateway itu sendiri. Dan di sini ada provisioning bandwidth juga, terserah yang kita punya. Misalnya kita punya satu link 10 giga di VLAN ID ini, kita bisa split itu menjadi beberapa giga yang bisa kita inginkan di setup di environment itu tersebut. Ini kita pakai 2 link, satu link ini 10 giga jadi up to 20 giga. Seperti yang saya bilang tadi traffic peak-nya itu mencapai 20 giga. Itu jadi traffic peak-nya sudah penuh menuin 2 link ini pada saat migrasi ya. Oh ya, untuk provisioning si interconnect ini saya tidak bisa memberikan sampel. Ini biasanya kita kalau mensubmit si interconnect link ini, kalau kita mulai berlangganan itu pas saat awal provisioning itu nanti ada generate LOA, letter of authorization. Ini bisa kita berikan kepada third party ataupun provider yang kita tunjuk ataupun kerjasama. Nanti dari third party tersebut akan melakukan action untuk men-establishkan koneksi fisik ke cloud tersebut. Jadi di cloud itu nanti dia akan mengenerate satu surat dan di situ ada perintah untuk ini fisiknya ini akan plug ke port mana di router edge-nya si cloud tersebut. Ya, di sini ada beberapa protokol yang biasa kita pakai. Di routing protokol itu sendiri yang common digunakan itu external BGP. Jadi karena ini sifatnya sudah antar cloud atau antar site yang berbeda, ini kita menggunakan external BGP. Jadi kita memiliki ASN sendiri-sendiri di masing-masing cloud provider tersebut. Sebenarnya nggak cuman external BGP aja ya, dynamic route itu. Cuman yang paling banyak digunakan ya ini.
Dan lalu ada IPsec VPN yang sudah saya bilang tadi. Di sini ada route based dan policy based. Ini perbedaannya gimana? Ini perbedaannya ada di sifatnya. Kalau route based itu dinamis dan policy based itu statik. Perbedaannya itu ada di traffic selectornya. Atau kalau istilah yang lain biasa kita dengar itu atau proxy ID ataupun encryption domain, atau juga kadang ada right subnet atau left subnet. Itu hampir sama konsepnya dengan traffic selector. Jadi di VPN IPsec itu kita bisa melihat security association-nya. Jadi kalau kita bisa melihat detail SA-nya ini di si VPN ini, nanti akan terlihat perbedaan si traffic selectornya ini antara si route based dan si policy based. Jadi di route based ini nanti akan terlihat lokal dan remote-nya itu any to any. Jadi isinya tuh 000 dan remote-nya pun 000. Dan traffic ini akan ditentukan oleh si routing protokol yang kita gunakan di atas VPN IPsec tersebut. Lalu ada policy based, ini sifatnya statis. Jadi traffic selector ini kita define di awal, di mana kita men-setup atau provisioning si VPN tunnel tersebut. Jadi di policy base ini kita sudah janjian nih untuk setup network mana aja ataupun subnet mana aja antara lokal kita dan remote cloud lawannya. Jadi kalau ada penambahan yang baru harus ditambahkan manual by policy di policy base tersebut. Nah, di sini ada high availability-nya yang kita pakai. Ini karena trafficnya production, ini kita perlu setup HA-nya supaya menjamin antara konektivitas satu cloud ke cloud yang lain. Di sini kita pakai 2 dedicated interconnect link untuk menghandle traffic production-nya, dan 2 HA VPN tunnel untuk sebagai backup kalau ada permasalahan di 2 interconnect link tadi. Jadi ini bisa kita setup simultan ya, jadi paralel, bisa langsung kita setup antar 2 cloud ini menggunakan interconnect link ataupun si HA VPN tunnel. Jadi kita bisa setup juga preference-nya ini traffic akan lari ke si interconnect sebagai primary dan si VPN tunnel ini sebagai secondary-nya. Nah, di sini kita buat skenario failover-nya. Jadi in case ada permasalahan di antar kedua cloud ini komunikasinya, ini kita set si interconnect itu sebagai primary. Jadi kalau kita menggunakan route base ataupun menggunakan BGP sebagai dynamic route-nya, ini kita bisa atur di BGP atributnya. Kita bisa bermain dengan local preference, ISP ataupun metric yang bisa kita gunakan untuk mengatur traffic outgoing atau traffic incoming. Jadi kita set 2 primary link tadi, interconnect tadi sebagai primary-nya. Jadi di 2 link ini sifatnya load balance. Jadi sementara si interconnect ini menghandle traffic, si VPN tunnel tadi idle, jadi tidak menghandle traffic alias kosong. Dan kalau ada case satu link down di interconnect tadi, jadi traffic yang tadinya mengalir di salah satu interconnect yang problem, itu akan otomatis langsung switch over ke link kedua dari interconnect yang kita punya. Dan apabila kalau 2 link interconnect tadi putus, ini kita memikirkan worst case-nya, bad skenario-nya. Lalu VPN tunnel ini baru akan bekerja. Emang tidak berbanding ya, tidak bisa kita compare antara VPN tunnel dan si interconnect ini.
Tapi ini worth buat kita implement untuk menghandle traffic bila mana kalau dua link interconnect tadi putus. Jadi kita udah siap si VPN tunnel ini dengan HA-nya untuk menghandle traffic si production tersebut. Tapi ini so far experience jarang terjadi ya, dua link down interconnect ini putus secara bersamaan. Biasanya satu link down itu akan langsung recover, tidak sampai dua-duanya. Dan di VPN tunnel ini juga ada failovernya sendiri. Jadi misalnya kita memiliki beberapa tunnel, ada satu tunnel down, itu akan otomatis switch over juga ke tunnel lainnya. Dan terakhir misalnya case-nya interconnect itu sudah kembali up, itu langsung otomatis kembali ke link primary-nya si interconnect tadi. Itu failover skenario-nya. Next ada topologi overview-nya. Ini yang kita gunakan di Bukalapak. Ini ada hub and spoke. Ini misalnya case yang awal ini di atas ada 3 cloud ini. Ini tergantung pada case yang digunakan di masing-masing ini koneksi ya. Jadi misal dari cloud A butuh connect ke cloud B dan dari cloud B butuh koneksi ke cloud C. Dan misalnya ada satu site ataupun satu cloud lagi butuh terhubung ke cloud B ataupun cloud A ataupun ke cloud C. Ini in case kita support hub and spoke bisa kita lakukan establish connection ke cloud B misalnya sebagai center di tengah. Dengan catatan hub and spoke ini akan bisa dijalankan kalau si cloud B ini mendukung transitive routing. Jadi misalnya kalau tidak mendukung transitive routing itu jatuhnya jadi mesh. Jadi setiap dari masing-masing cloud ini butuh connect ke cloud lainnya, itu harus langsung direct melakukan establish connection. Kita ada 2 implementasi ini juga mesh. Jadi di satu cloud ini juga kita nggak cuma punya satu network, di dalam cloud tersebut ada banyak network juga. Kita implement di hub and spoke dan di mesh ini kita mix campur. Oke, untuk monitoring dan alerting, bagaimana kita memonitor koneksi antar cloud ini, multiple cloud ini, kita menggunakan protokol cek itu ICMP dan TCP ataupun HTTP. Jadi di masing-masing cloud yang akan kita monitor ini kita bikin beberapa probe itu untuk melakukan rutin cek antara ICMP dan si TCP ataupun HTTP. Ini kenapa kita bikin beda, karena 2 protokol ini akan membantu untuk identifikasi masalah yang ada di cloud tersebut kalau ada problem. Jadi kalau ada problem di ICMP check, ini kemungkinan ada problem di bagian network. Jadi kalau ada problem di TCP check, itu kemungkinan atau di HTTP-nya mungkin ada isu di bagian service-nya. Jadi protokol ini akan mengidentifikasi masing-masing masalah di layer itu sendiri. Dan apa metrik yang biasa kita monitor? Ini ada latency dan packet loss dan response time yang bisa kita atur thresholdnya seberapa besar ini masih acceptable. Di sini ada sampel satu grafik ini menggunakan VPN tunnel. Karena VPN tunnel ini menggunakan internet connection, ini jadi terlihat agak naik turun ya response time-nya ataupun latensinya. Ini bisa kita define sendiri threshold-nya ini akan sebagaimana. Jadi antara misalnya kita menggunakan interconnect ataupun VPN tunnel ini biasanya kita akan bedakan latensinya threshold dari latensi itu sendiri. Jadi di interconnect itu kita biasanya thresholdnya misalnya under 20 millisecond atau 10 millisecond. Kita akan bedakan dengan threshold si VPN tunnel ini karena internet connection menggunakan public. Saya rasa itu yang bisa saya share dari sesi hari ini.
Sekian, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, saya kembalikan kepada MC. Oke, luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah. Rekan-rekan sekalian, terima kasih. Terima kasih Mas Hari atas pemaparan materinya, dan sekarang kita akan buka sesi interaktif. Tanya jawab, ada yang ingin bertanya di sesi Mas Hari? Silakan yang ingin bertanya tunjuk tangan, bisa langsung menuju ke standing mic. Baik, yang mau bertanya? Yang mau bertanya di sesi Mas Hari, boleh kita persilahkan. Untuk rekan-rekan, ini terbuka ya pertanyaannya untuk siapapun, jadi rekan-rekan peserta ataupun rekan-rekan panitia juga boleh kita persilahkan. Oke, baik, yang mau bertanya bisa langsung ke standing mic. Ada yang mau bertanya? Rekan-rekan yang di sebelah sini? Oke, atau yang di sebelah sini? Ada yang ingin bertanya? Oke, kalau gitu kita akan langsung ke closing statement. Mas Ari, silakan, kami persilahkan. Atau ada yang mau ditambahkan, kami persilahkan. Terima kasih untuk kehadirannya di sesi saya hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau kekurangan informasi yang saya berikan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua.